Oke, jadi di sini gue pengen sharing ke kalian ya. Kalau kalian punya bisnis, lalu bisnis kalian tuh udah untung, uangnya dipakai untuk apa? Kenapa gue bikin video ini? Karena kemarin kan gue bikin banyak live konsultasi di situ. Di situ gue lihat banyak banget yang nggak ngerti tentang cara berbisnis gitu. Ketika mereka dapat uang, mereka bingung uangnya ini dipakai buat apa? Apakah gue tarik keluar buat gue pribadi, gue beli saham kah? Kapan gue pakai untuk ekspansi bisnis? Mereka nggak ngerti. Ya, bisnisnya udah untung nih, bulanan misalnya untung 100 juta, uangnya dipakai untuk apa? Mereka nggak paham. Dan di sini kita akan kupas tuntas semuanya. Dari pengalaman 11 tahun gue ya, berusaha, gue juga banyak berinvestasi di perusahaan yang nilainya triliunan. Ya. Gue tahu luar dan dalam gimana caranya melakukan capital allocation ini. Tugas pengusaha ya, kita ngomong CEO ya, direktur utama sebuah perusahaan itu apa? Apakah cuma ngurus operasional? Itu adalah direktur operasional ya. Apakah cuma nyari duit? Enggak juga. Tapi tugas seorang pebisnis, pengusaha, CEO, tugas utamanya adalah melakukan capital allocation dengan tepat. Lu kalau mau lihat perusahaan paling besar di dunia, lu mau lihat Google, lu mau lihat Fortune 500, fungsi CEO-nya adalah dari laba bersihnya, uangnya dipakai untuk apa? Ketika bisnis kalian, misalnya kalian jualan, ngasilin 100 juta, apakah ditambah untuk bikin kantor baru? Ya. Apakah modalnya ditanam kembali itu untuk besarin karyawannya? Apakah untuk R&D bisnisnya atau untuk apa? Jadi menurut gue penting ya untuk kalian bisa pisahin ya antara operator dan capital allocator. Oke? Di saat operator ini apa? Bisnisnya itu ngasilin duit. Kalau capital alokasi ini apa? Alokasi duit, ya. Ini banyak bisnis yang gue lihat yang sampai levelnya tuh puluhan miliar itu stuck. Dia otaknya cuma jadi operator bisnis. Jadi dia sebagai seorang CEO, dia cuma bekerja sebagai operator bisnis, bukan sebagai capital allocator. Ya, fungsinya ada dua sebenarnya. Fungsinya adalah lu jadi operator sama jadi capital allocator. Tapi kalau lu tanya, ya paling penting yang mana? Ini lebih penting dibanding yang ini. Ya. Uangnya kemana itu lebih penting. Karena kemampuan untuk ngasilin duit sama kemampuan untuk ngalokasiin duit itu adalah dua skill yang berbeda. Bisnis itu harus selalu diukur ya dari seberapa dia bisa nyerap modal. Ya. Ini gue akan kasih contoh di sini. Operating itu ngasilin duit, artinya ngasilin yang namanya laba. Ya. Anggaplah kita ngomong ini dalam 1 tahun, labanya adalah 500 juta nih kita ngomong ya. Anggap ini laba bersih ya, biar kita gampang di sini dalam waktu 1 tahun. Contoh, dengan laba 500 juta, ya ini kita ngomong bahasa sederhana anak-anak aja ya. Ketika ini kita putar balik ya, jadi modal bisnis. Dan dari 500 juta yang lu taruh ke dalam bisnis itu ngehasilin tambahan 200 juta. Ini lu berarti 40% ya. Namanya return on equity. Jadi ketika contoh, misalnya ini bisnisnya restoran ya. Ketika lu taruh modal 500 juta lagi, lu bisa buka misalnya cabang pecel lele lagi, terus ngehasilin tambahan 200 juta. Atau lu punya minuman kekinian 500 juta, lu tambah cabang lagi, dapat 200 juta, 40%. Ini berarti bisnis lu bisa menyerap modal dengan baik. Ketika nanti tahun depannya ada misalnya 1 miliar, itu lu bisa dapat 400 juta gitu. Ini bisnis punya kemampuan menyerap modal dengan baik dan harus diputar dalam bisnisnya. Tapi ketika ini ada yang gue sebut bisnis A ya, tapi ketika ada di sini bisnis B ya kan, dia sama 500 juta ya laba bersihnya. Tapi ketika dia berinvestasi modal balik ke bisnis ya, jadi dia cuma dapat 30 juta. Ini 6% gitu. Oke? Ini ada bisnis A ya dan bisnis B. Ketika bisnis A, dia punya laba 500 juta, dia bisa berinvestasi balik untuk buka cabang lagi atau buka apapun itu, dia dapat 200 juta. Sedangkan bisnis B 500 juta yang sama, modal yang sama ditempatin lagi, dia cuma dapat 30 juta, ini 6%. Ketika bisnis lu begini, namanya bisnis yang udah muntah, gue sebutnya. Ya, ini kata-kata gue sendiri nih. Ya, ini gue copyright kata-kata bisnis yang muntah. Bisnis yang muntah ini apa? Ketika lu cuma masukin 500 juta modal ke bisnis cuma dapat 30 juta, artinya bisnis lu tidak punya kemampuan untuk penyerapan modal. Ya, ini ada dua nih biasa kesalahannya, antara emang salah naronya atau bisnisnya nggak bisa nyerap modal. Ini itu yang ngukur bisnis bagus atau jelek ya. Banyak sekali gue ngelihat pengusaha-pengusaha yang ibaratnya udah tua, ya kan dia punya pabrik dan lain-lain. Bisnisnya tuh nggak punya penyerapan modal yang bagus, dia harus dihantam terus ya kan, dihantam terus bikin pabrik baru, karyawan baru.
Akhirnya dia nggak hitung ini namanya return on equity-nya. Banyak banget. Ini kalian mungkin ketawa gitu. 500 juta lu investasi cuma dapat 30 juta. Tapi ini banyak dilakukan sama pengusaha-pengusaha yang udah tua. Ya, pengusaha-pengusaha boomer mungkin orang tua kalian tuh banyak yang begini. Dia nggak pernah hitung tiap kali modal yang dia setor ke dalam lagi ke bisnisnya, itu keluarin berapa. Ketika udah 6% ini baru boleh lu tarik keluar modal. Jadi jangan ditaruh ke bisnis, lu tarik keluar. Karena di luar tuh ada yang bisa ngasih 10%. Ya. Contohnya lu beli saham perusahaan yang lain, gitu. Tapi kalau lu masih bisa begini, ya, ini banyak banget gue lihat kemarin yang nelpon gue di konsultasi. Mereka bisa begini, mereka bisa 40%, bahkan mereka bisa sampai 200%. Tapi yang mereka lakukan adalah misalnya beli saham BBCA gitu. Kenapa gitu pertanyaan? Biasanya kan return average-nya 10% kita bilangnya. Tapi kalau begini 6%, lu boleh nih beli BBCA nih di sini nih, pakai duit lu. Oke? Ini pentingnya untuk ngerti capital allocation. Karena keputusan itu semua matematis. Semua keputusan itu berdasarkan angka. Ya, lu lihat fakta yang ada, lu lihat realita yang ada, baru lu bisa melakukan alokasi capital. Bisnis itu kuncinya adalah capital allocation adalah dimentokin dulu, ya, mentokin. Reinvestasi balik dulu ke bisnisnya. Ya, nanti gua akan contohin di akhir gimana caranya. Problemnya Indonesia itu banyak bisnis yang gengsi. Ya, banyak yang orang bilang, oh gue punya pabrik bro, gue karyawan gue 1.000 bro. Tapi return on equity-nya itu 2%. Dari modal yang ditempatkan ke balik, dia nggak balik gitu duitnya. Bahkan dia beli aset kebanyakan, dia mau keren, dia punya pabrik besar, dia punya distribusi begini. Tapi ketika disuruh beli rumah 30 miliar, uangnya nggak ada. Ya. Oh omset gue besar bro, turnover gue 100 miliar. Kok rumah lu kecil? Gitu pertanyaan. Kok mobil lu nggak ada yang bagus? Dia bilang, enggak bro, ini ada gue putar balik ke bisnis. Dia nggak ngerti bisnis itu. Ya. Itu namanya kerja rodi. Lu lari kayak hamster kalau lu nggak ngerti capital allocation. Ya. Ini gue banyak lihat soalnya. Orang kelihatan, wah bisnis super luar biasa besar, karyawan super biasa banyak. Dibanggakan sekali gitu di Indonesia. Kalau karyawan banyak tuh dibanggakan. Kalian nggak perlu bangga kalau karyawan banyak ya. Telegram itu perusahaan yang jauh lebih besar dari perusahaan kalian pastinya. Karyawan cuma 30. WhatsApp ketika dia jual ke Meta itu karyawan cuma 50. Ya, nggak ada yang perlu dibanggakan dengan karyawan yang banyak. Itu artinya bisnis kalian kurang efisien. Laba bersih itu harus bisa bertumbuh justru tanpa setoran modal yang besar. Nah itu baru seksi bisnisnya. Ini gue akan kasih contoh ya bisnis yang terkenal sekali ya. Buat yang nggak pernah denger, ini bisnis kesayangannya Warren Buffett ya, Sis Candies ya. Sis Candies yang dia lakukan adalah waktu itu Warren Buffett beli totalnya itu $25 juta. Oke, Sis Candies ini. Tapi total uang yang pernah balik ke Omaha, ke Berkshire Hathaway ya. Dia total ini gue lupa 1970-an ya. Total uang yang dia balikin itu sekitar 2 billion ya. Pertanyaannya kok bisa? Karena ini bisnis yang sempurna, ini bisnis yang punya namanya pricing power. Oke. Jadi dia udah bikin branding selama 50 tahun sebelum Warren Buffett beli ya. Coklatnya sama, ya, packagingnya sama, permainnya sama. Tapi yang dilakukan sama Buffett apa? Setiap Desember, dia naikin harganya 10% permainnya semuanya. Oke. Jadi dia cuma punya dua kitchen yang sama, didistribusiin ke 170 plus toko di West Coast. Ya. Dan ini jadi fondasinya, ya, yang ngasilin duit $2 billion. Ini bisnis yang bagus sekali. Karena dia tidak perlu investasi modal, tapi dia bisa tarik cash-nya keluar. Bahkan ada 1 tahun, dividen itu 100% terus. Out, ya, ke Omaha. Jadi uangnya itu nggak perlu direinvestasi balik. Karena dia hyper niche, dia nggak perlu keluar dari daerah di West Coast. Harganya punya pricing power, bisa dinaikin 10% setiap Desember. Ini jadi bisnis yang akhirnya bisa sempurna. Jadi lu cuman boleh masukin modal balik ke bisnis, itu kalau ngasilin keuntungan tambahan. Nah dia tahu nih, uangnya ini kalau dia putar balik ke sini, dia naikin dari 170 toko ke 250 toko, itu nggak efisien. Ya. Jadi terakhir tokonya setahu gue cuma 190-an plus tokonya. Ya, dia nggak ekspansi ke luar negeri, dia nggak bikin di luar dari West Coast, dia cuma serve customer aja udah pinter, uangnya semua ditaruh ke holding company-nya. Nah, itu adalah capital allocation yang luar biasa bagus. Karena dia tahu ya, jika uang ditaruh balik ke Sis Candies, itu tidak akan sebesar kalau misalnya ditaruh di Berkshire Hathaway lalu Warren Buffett pakai ya untuk acquire yang lain. Jadi ketika lu punya bisnis, contoh lu bisa gedein omset, misalnya lu jualan baju, lu bisa gedein omset dengan melakukan advertising, pengiklanan. Itu boleh, lu store modal lagi gitu. Tapi kalau cuma untuk stok tambahan, ya, hal-hal yang tidak meningkatkan lu punya laba bersih di ujung, itu nggak berguna. Jadi lu harus pakai konsep ekonomi ya.
Yang di sini gue sebutnya namanya opportunity cost. Jikalau uang gue taruh di A, lebih baguskah dibanding kalau gue taruh di B? Ya, ini lo harus tanya terus. Ya, jangan lu pakai feeling gitu loh. Wah, uangnya ditarik keluar lalu lu beliin saham di luar, lu beliin Bitcoin dan lain-lain. Opportunity cost-nya berapa? Kalau gua taruh di bisnis gua bisa 100% nggak? Gitu. Kalau misalnya lu taruh di Bitcoin di BCA itu 15% gitu kan. 10 sampai 15. Nah, mendingan taruh di mana? Nah, gitu. Apakah kalau lu taruh di C itu berapa? Lu harus selalu punya konsep opportunity cost. Daripada gue berinvestasi di luar, gue mendingan masukin modal balik untuk gue melakukan advertising kah, untuk gue melakukan organic content, untuk apa yang gue lakukan? Salah satu buku favorit Warren Buffett yang dia rekomendasikan ke orang-orang itu namanya bukunya The Outsiders ya. Jadi ini buku tentang capital allocation. Dia ada satu pahlawan dia ketika Buffett itu mau turun dari Berkshire Hathaway, dia tulis bahwa semua orang harus belajar dari orang namanya Tom Murphy, yaitu CEO dari Capital Cities waktu itu. Dan dia punya framework untuk capital allocation dan gue akan sharing di sini. Satu, ya, bisa balik nggak ke bisnisnya? Ini maksudnya apa? Tadi, modal di store bisa menghasilkan return on equity yang tinggi nggak? Jadi, apakah ini R&D? Kalau misalnya Apple bikin iPhone yang lebih bagus lagi untuk dia bisa jual lebih banyak, ya kan? Apakah dia melakukan advertising kah? Ya, Coca-Cola, McDonald, ya, untuk memperkuat brandnya lagi, gitu. Dua, bisa beli nggak? Atau acquire? Jadi kemarin ada yang konsultasi ke gue juga, dia bilang dia punya detailing mobil. Oh. Dia punya uang, dia malah berinvestasi di luar. Gue bilang, lu bisa beli kompetitor lu nggak di sebelah? Ya. Jadi lu konsolidasi. Ya. Oke. Lu konsolidasi kompetitor lu. Lu beli semuanya. Tiga, kalau perusahaannya TBK, lu bisa melakukan yang namanya buyback. Ini kalian nggak usah paham lah, kalian belum nyampe sini levelnya kalau TBK. Dan keempat, yang terakhir, yang bisa dilakukan adalah dividen. Oke. Jadi, bisnisnya nggak bisa nyerap lagi, nggak bisa melakukan nomor 1 dan 2, nggak bisa melakukan 1 dan 2, dia harus lakukan nomor 4. Ya. Sis Candice, dia nggak bisa balik lagi. Ya. Dia nggak bisa beli kompetitornya lagi, yang dia lakukan adalah dia bagi dividen ke Omaha. Jadi kalau lu punya toko baju, lu lihat dulu nih, bisa balik nggak? R&D, apakah dengan R&D bikin baju yang lebih keren tuh bisa lebih jualan lagi, advertising bikin lebih bagus lagi? Kedua, bisa beli nggak? Lu bisa beli kompetitor lu nggak? Ketika duit lu udah banyak gitu. Ini orang banyak yang nggak melakukan ya. Tapi lu harus hati-hati karena ini bisa melakukan juga capital destruction. Kalau lu salah beli kompetitor lu dikerjain sama orang, habis duitnya. Tiga, kalau perusahaan lu TBK itu melakukan yang namanya buyback gitu. Ketika harga sahamnya masih murah, lu buyback lagi saham lu sendiri untuk meningkatkan shareholder value. Yang keempat, lu bagi. Biarin para pemegang saham lu menempatkan uangnya sesuai dengan porsi mereka sendiri. Ya. Ini 4 simple ini ya. Gue ngomong bahkan sama teman gue yang punya perusahaan triliun ya. Mereka banyak masih nggak ngerti gitu tentang ini. Ya, mereka nggak tahu urutannya yang mana. Kapan pakai yang mana. Karena background gue adalah investor, gue udah banyak sekali lihat perusahaan TBK, yaitu 900 perusahaan yang ada di Indonesia, gue udah liatin gitu loh. Dari dulu masih cuma 800, 700 ya, gue masih 15 tahun. Gue sampai gue liatin terus gitu, cara mereka melakukan capital allocation itu seperti apa. Yang bijak itu seperti apa. Ya. Bedanya bank ini sama bank itu apa melakukan capital allocation. Jadi fungsinya seorang CEO adalah capital allocation. Makanya kalau kalian bilang seperti ini, oh dividen bank dengan dividen yield yang tinggi itu adalah bank yang lebih bagus dibanding dividen yield rendah. Itu kata-kata dari orang bodoh, itu nggak ngerti. Ya. Karena dia berarti melakukan yang nomor 4. Ya. Berarti bisnisnya udah nggak punya growth. Atau dia punya mandat lain untuk membagi dividen ke tempat lain. Casis kan dia punya mandat untuk bagi ke Omaha. Mungkin ada 3 bank yang punya mandatnya dibagi ke tempat lain. Gitu. Makanya dividen lebih besar. Sedangkan ada bank yang dia bisa balikin modal lagi dengan kasa yang lebih bagus. Dia bisa beli, ya, dia bisa konsolidasi di bawah-bawah. Dibanding melakukan yang keempat, karena ini terakhir. Ya. Ini terakhir, ketika udah nggak bisa muter lagi baru bagi dividen. Jadi bisnis dengan dividen yang yield yang besar bukan berarti bisnis yang paling bagus. Kita akan study case di sini ya. Kalian misalnya punya bisnis online, ya, jualan baju. Kita sebut di sini omset ya, revenue 500 juta.
Cost di sini 400 ya kan. Laba bersih 100 juta. Ini 20% ya berarti ya, marginnya. Nah gimana gue akan melakukan capital allocation dengan gini? Ini toko baju ya, toko baju online. 25 juta ya gue akan pakai untuk produk winning. Stok produk yang menang. 15 juta ya. Gue akan pakai untuk affiliate gitu kan. Iklan, konten ya, 15 juta. 10 juta gue akan pakai ya untuk benerin software, CRM, ya, customer leads dan lain-lain buat software. 20 juta gue akan pakai untuk jadi cadangan kas ya, perusahaan. 5 juta gue akan pakai untuk eksperimen R&D, apakah packaging toko online gue lebih bagus kah, desain bajunya lebih bagus gitu. 25 juta gue bagi ke diri gue untuk gue hidup, dividen. Oke. Ini caranya melakukan capital allocation. Jadi ketika lu punya perusahaan udah untung, laba bersih, misalnya kan perusahaan kecil ya, 100 juta. Oke, langsung pikir 100 juta ini diapain? Uangnya ke pos-pos yang mana? Kemana? Ini yang akan gue lakukan ketika gue punya toko baju 100 juta. 25 juta gue akan pakai ya untuk ibaratnya baju-baju yang best seller. 15 juta gue akan pakai untuk advertising, iklan, gedein omset gue biar dari 500 bisa jadi 600 gitu kan. 10 gue akan pakai untuk rapihin sistemnya, software dan segala macam. 20 juta gue akan pakai untuk cadangan kas balik ke bisnis lagi. Siapa tahu gue membutuhkan. 5 juta gue akan pakai untuk R&D ya. Dan 25 juta ini gue akan pakai untuk dividen supaya bisa hidup. Masa mau makan dari mana gitu kan. Nah ini kira-kira kalau gue punya bisnis seperti ini, gue akan capital allocation seperti ini. Ya. Jadi capital allocation itu di luar dari operating. Operating tuh di sini ya. Nah, ini adalah operating. Lu jadi operator. Oke, omsetnya kejar ya dengan marketing yang bagus. Oke, cost-nya kecilin ya. Oh, marginnya besarin ya. Nah, ini operating. Tapi real jobnya sebuah pengusaha tuh di sininya juga. Nah, gitu. Jadi banyak yang punya pabrik plastik cuma ngerti di sini operating. Oh, bisnis gue bagus. Dia lempar balik ini ke bisnisnya dengan ROI 2%. Terus dia tua, terus dia kerja 30 tahun pikir pabriknya gede, karyawan banyak, kok gue nggak punya duit ya. Nah, itu. Karena lu nggak ngerti yang namanya capital allocation. Ya. Kebanyakan orang itu cuma ngerti ya sampai operator. Mereka nggak ngerti gimana caranya melakukan capital allocation dengan bijak. Jadi buat teman-teman yang mau belajar langsung, ya bisa langsung gabung komunitas kita, ya di link di bawah kita akan sharing nanti banyak tentang konsultasi sesama teman-teman, ya sesama klien di sana. Kita akan belajar sama-sama. Buat yang punya bisnis ya, tapi ini buat yang udah punya bisnis saja dan udah punya penghasilan yang besar. Kita akan sharing-sharing ke dalam. Gua akan ajarin juga gimana caranya lu bisa melakukan capital allocation dengan lebih baik.